Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufdianti Tarisa dengan MPM terakhir 106. Saya berasal dari kelas 7B PGSD. Di sini saya akan membahas tentang hakikat artikel ilmiah. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari artikel ilmiah tersebut. Artikel ilmiah tersebut itu adalah laporan hasil penelitian yang ditulis secara original ataupun terbukti keasliannya dan diterbitkan di jurnal akademik dengan batasan halaman yaitu kisaran 10-20 halaman. Oke, kita masuk kepada ciri-ciri dari artikel ilmiah. Ciri-ciri dari artikel ilmiah yang pertama yaitu terbukti original ataupun keasliannya itu terbukti tanpa ada copy paste dari artikel lainnya. Yang kedua yaitu memiliki struktur IMRAT. IMRAT itu dalam artian introduction, methods, result, and discussion, atau bisa diskusikan, memiliki suatu metode dan juga memiliki suatu hasil dari penelitian tersebut. Dipublikasikan setelah melewati suatu preview dari laman ataupun dari website di mana kita akan menerbitkan artikel kita. Oke, kita memasuki ciri-ciri yang selanjutnya dari artikel ilmiah, yaitu ditulis secara singkat dan juga detail, tidak boleh berlebihan atau memiliki kisaran halaman sekitar 10 hingga 20 halaman. Selanjutnya yaitu peneliti itu secara jujur menampilkan data dari lapangan tersebut, tidak boleh data yang sudah dimanipulasi atau data yang eca-eca gitu atau data yang tidak sesungguhnya dari lapangan, hal yang terjadi di lapangan. Penelitian tersebut dituliskan dengan keperluan tertentu, misalkan untuk membuktikan suatu hal-hal yang menurut seorang peneliti itu perlu dibuktikan atau perlu diadakannya suatu penelitian untuk menambah ilmu pengetahuan. Selanjutnya memasuki ciri-ciri yang terakhir, yaitu artikel ilmiah itu harus memuat suatu kebaruan atau harus mengikuti suatu hot issue yang sedang terjadi saat ini. Jadi tidak boleh meneliti hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu ataupun hal-hal yang tidak berkembang lagi di masa sekarang gitu. Karena tujuannya dari artikel ilmiah ini dituliskan untuk menambah pengetahuan baru atau memberikan pembaruan pengetahuan terhadap orang yang membacanya. Oke, kita masuk pada tahap akhir yaitu tentang tujuannya apa sih dari penulisan artikel ilmiah ini. Yang pertama yaitu untuk mengkomunikasikan hasil suatu temuan dari penelitian tersebut. Yang kedua, untuk menyebarluaskan pengetahuan kepada khalayak umum. Yang ketiga yaitu agar penelitian kita itu dapat direview oleh orang lain. Apa sih kekurangan dari penelitian kita? Apakah ada hal yang harus diedit atau ada hal yang harus diperbaiki dari penelitian kita? Selanjutnya yaitu menyebarluaskan suatu pengetahuan ataupun menyebarluaskan kebaruan, karena tujuannya itu agar kebaruan itu tetap ada dan terus berkembang gitu. Jadi dengan artikel ilmiah ini juga membantu kita sebagai pemula untuk melakukan penelitian, untuk mendapatkan suatu data-data atau menambah data dari penelitian lain atau penelitian yang sudah dilakukan, untuk menambah menambah referensi ataupun hal-hal yang relevan dengan penelitian kita, menambah kredibilitas, kepercayaan, ataupun menambahkan suatu keyakinan kita sebagai seorang peneliti akan meneliti hal tersebut. Tujuannya selanjutnya yaitu dapat mempengaruhi cara berpikir orang terhadap hal yang ingin dia temui atau hal yang mungkin dia itu tidak percaya gitu terhadap apapun yang ingin dia ketahui gitu. Dan yang selanjutnya juga artikel ini mendukung di bidang pendidikan, terutama pada mahasiswa yang pada tahap semester akhir gitu, untuk mendapatkan suatu referensi yang sangat tepat gitu. Dan yang terakhir yaitu artikel ilmiah ini juga dapat terdokumentasikan dengan baik sekali, karena dengan adanya kita atau mempublikasikan artikel ilmiah ini di suatu website jurnal, dapat terdokumentasikan gitu, dapat tersusun dengan rapih dan dapat dibaca oleh banyak orang dan disebarkan oleh banyak orang dan dapat menambah pengetahuan orang dengan sangat baik gitu dan tersimpan dengan rapi. Oke, baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai artikel ilmiah atau hakikat dari artikel ilmiah tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.